Terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi mah dimasak. Oh, dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu, Pak. Sahabat pembelajar berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa belajar jadi guru dalam celotehan. Celoteh kita hari ini kita akan membahas tentang respons Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, terhadap kasus pengiriman kepala babi sebagai teror kepada wartawan Tempo, Francisca Kertirosana, Cica. Hasan berkelakar agar kepala babi tersebut dimasak, pernyataan yang menuai kritik karena dianggap tidak berempati dan meremehkan ancaman terhadap kebebasan pers. Sampai mantan Menteri Kelautan Susi Pujiastuti mendesak Presiden Prabowo agar Hasan Nasbi dicopot dan berhenti mewakili pemerintah di depan publik. Off the Record FNN mengangkat trending topik di X, ribuan yang memention agar Hasan Nasbi dipecat termasuk Ibu Susi Pujiastuti sampai 2 kali mengunggah di media sosial. Nah, seperti apa pembicaraan tentang permasalahan ini, mari kita ikuti Off the Record FNN. Namun sebelumnya bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Itu kayaknya perlu bahas yang sudah lalu ya, tapi ini update yang terbaru. Ini tampaknya sudah dua masuk ke 3 hari ini. Nama Hasan Nasbi terus jadi trending topik ya. Topik ya. Ya. Betul, terutama kalau di Twitter kita bisa lihat langsung bagaimana nama itu trending topik. Dan ribuan itu yang memention, dan kemudian sangat-sangat disayangkan bahwa banyak sekali yang meminta supaya posisi Hasan Nasbi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) begitu ya, itu dievaluasi. Bahkan banyak juga yang meminta agar dipecat. Like, comment, and subscribe. Dan share. Ya, salah satunya itu adalah Ibu Susi, begitu Mas Hersu, yang langsung meminta supaya Pak Prabowo itu membuat apa ya? Karena sebelumnya Ibu Susi ini sudah mengunggah, kalau saya lihat Pak Prabowo kan menyatakan bahwa ya cara berkomunikasi pemerintah itu memang masih belum sempurna. Dia mengatakan demikian kan, dan kemudian meminta supaya menteri-menterinya ini berkomunikasi dengan lebih profesional lah, dengan lebih baik. Nah, Ibu Susi itu sampai 2 kali mengunggah. Seingat saya ya, ada berita di media dan kemudian salah satunya Tirto, satu lagi apa? eh CNBC kalau tidak salah yang diunggah itu yang tentang pernyataan Pak Prabowo, dan dia memberikan apresiasi tentang pernyataan Pak Prabowo itu begitu. Dengan Bu Susi ini kan sering kali kalau unggahnya itu dengan apa emoticon begitu Mas Yersu, berbentuk wajah yang kemudian wajah itu kalau kecewa, marah, sedih, senang apa dan sebagainya itu terlihat begitu dari situ. Dan untuk komentarnya kepada Hasan Nasbi ini, Ibu Susi ini terlihat marah begitu ya, kesal begitu wajahnya gitu di situ, dan juga menutupi wajah gitu. Dan tulisannya ada seperti ini, dia memakai bahasa Inggris ya. Ignorance. He has to stop represent government talking in public. Pak Presiden Prabowo langsung memention Pak Prabowo begitu. Jadi langsung to the point begitu. Dan kemudian yang menarik itu ada netizen bernama Ahiza itu mengatakan, "Bu, tolong dijapri aja ke Bu Teddy." Ini ini netizen sekarang nakal Mas Hersu, sering Saya menyebut. tadi kaget, maksudnya siapa UTD kacau nih. Iya, kalau kalau saya tadinya juga nggak ngeh, saya pikir tolong dijapri saja Bu, koma Teddy begitu. Tapi ternyata jadi bukan Bu Teddy begitu kan? Tapi ternyata saya lihat-lihat di bawahnya, nah Bu Teddy itu sendiri kemudian menjadi trending topik tersendiri. Oh ya? Ini netizen memang nakal sekali, iya, dan itu menjadi pembicaraan. Mereka bertanya apakah Bu Susi ini membaca tulisan dari Sal tersebut begitu ya, bahwa Zal tersebut bahwa tulisannya adalah Bu Teddy begitu. Oh, Dan ditanyain juga itu oleh netizen. iya, ditanyain Ibu, ada yang menanyakan apakah Bu Teddy sudah apakah Bu Susi melihat bahwa tulisannya itu Bu Teddy. Ya, mungkin bagi pemirsa yang tidak tahu,
mungkin karena ya kalau saya lihat background Pak Prabowo itu yang single parent begitu ya, yang tidak Oh. memiliki pasangan, maka Hmm, Teddy ini kan selalu melekat kemana-mana Mas hmm, Mas hmm, Hersu, hmm, sehingga kemudian disebut sebagai ada yang menyebutnya sebagai ibu negara, hmm, ada yang hmm. menyebutnya sebagai Bu Teddy seperti itu begitu ya. Oh, oke 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 oke, Jadinya paham kemudian paham. iya. Nah, kita kembali kepada topiknya, yaitu ketika netizen menanyakan, Bu, tolong dijapri saja ke Bu Teddy, Bu Susi langsung menjawab dan. Artinya dia Ah, sudah sudah menjapri melakukan. Teddy, begitu ya, Ya, ya karena memang letkol rasanya Teddy. Pak Prabowo pasti tidak aktif lagi ya di media sosial ya kalau tidak Betul. diberitahu karena Mhm. meskipun meskipun direct mention ke akunnya Pak Prabowo, saya nggak yakin Pak Prabowo orang yang punya waktu untuk melototi akun-akun media sosial ya terlalu banyak waktunya mungkin dapat terlalu sempit untuk bicara untuk melihat hal semacam itu. Jadi wajar kalau kemudian yang di mestinya lebih pada mayor tadi elit call tadi ya yang mungkin nanti akan memberikan info-info kepada Pak Prabowo apa saja yang penting, penting direspon dan sebagainya gitu ya Mbak Adi. Betul, dan kita ketahui juga tahun 2019 aja sebelum menjadi presiden, masih menjadi capres kan Mhm. dipegang oleh Sespri atau oleh ajudannya Mas Ya. Yesu untuk WA Ya. apa dan sebagainya. Saya tahu karena memang ada beberapa teman yang kemudian menjapri kepada Pak Prabowo ketika itu ya. Hmm. Saat itu beliau masih belum menjadi presiden, tentu Hmm. saja masih kontestasi lah. Hmm. Dan ternyata memang itu dipegang. Jadi kalau seandainya penting, kemudian disampaikan kepada Pak Prabowo begitu. Hmm. Begitu juga dari para pendukung Pak Prabowo ketika itu begitu. Jadi memang komunikasi tidak bisa langsung lah. Baru kalau Ya, kemudian memang ja- sangat jadi penting anu baru. banget ya nih posisi dari Letkol Teddy itu luar biasa penting dan Ya, krusial juga ya karena jadi yang betul. memutuskan informasi sampai kepada Pak Prabowo atau tidak melalui Letkol Teddy itu gitu ya kira-kira ya. Betul, betul, Mas Ersu. Hmm. Dan ini Hasan Nasbi kan kemudian menjadi trending ya. Akhirnya Ah, oke ya, kok ya. Hasan Nasbi dan sejarah bagaimana dia bisa masuk menjadi kepala diangkat sebagai Hmm. kepala kantor kepresidenan. Yang ini Hmm. kan nomenklaturnya kalau kita melihat itu walaupun dia dilantiknya pada saat Pak Jokowi ya, Hmm. 2 bulan sebelum Pak Jokowi ini lengser begitu. eh, Secara nomenklatur dia itu apa hampir sama seperti kepala lembaga, menteri apa dan sebagainya begitu Hmm. Mas Hersu. Jadi Nah, ini levelnya yang anu ya level pejabat eh, ya pejabat tinggi negara dong ya ini ya dia ya. iya, Hmm. levelnya pejabat tinggi negara gitu. Makanya dia memiliki kantor tersendiri juga, Hmm. memiliki bawahan sendiri juga, bahkan ada staf-staf yang menjadi jubirnya dia Hmm. juga. Dia kan Hmm. sebagai kepala jubir di bawah-bawahnya ada pengamat, ada wartawan begitu ya, ada Hmm. dari PSI yang selama ini dikenal sebagai buzzer begitu. Nah, Hmm. ini kemudian banyak yang istilahnya eh, mencari tahu begitu ya, bagaimana sih ceritanya kok Hasan Nasbi ini bisa menjadi kepala kantornya kepresidenan dari sejak Pak Jokowi, Hmm. kemudian juga tetap dipakai di masa Pak Prabowo. Kenapa tidak diganti begitu? Ya walaupun Selama sebenarnya aneh juga ya 2 bulan apa akan lengser kemudian malah menyiapkan nomenklatur baru dan itu orang-orang dia ya nggak salah kalau kemudian orang menyebut ya ini sengaja semacam fight accompli kepada Pak Prabowo kan gitu jadinya. iya, kalau saya pribadi melihatnya seperti itu. Saya rasa banyak juga Hmm. teman-teman begitu Mas Efsu kalau saya melihat di netizen gitu yang juga menganggapnya demikian gitu. Sehingga ada netizen juga yang mengatakan tadi kan Bu Susi meminta supaya Hasan Nasbi ini stop gitu. Stop artinya berhenti begitu Hmm. ya Hmm. atau bahasa halusnya evaluasi begitulah. Nah, ini kemudian banyak juga yang mengatakan, apakah Pak Prabowo berani sementara ini adalah orangnya Jokowi begitu ya. Hmm. Hmm. Tapi kalau seandainya kita melihat bagaimana Hasan Nasbi ini menjelaskan tentang kedekatannya dengan Prabowo, awalnya itu adalah karena diminta oleh Mayor Teddy waktu itu masih menjadi Hmm. mayor Hmm. dan diminta untuk bertemu dengan Prabowo. Itu Dan tahun kita tahu berapa itu ya kira peristiwa tahun 2023 ya? 2023 bulan Oke. Februari, Mas Hmm. Erso. Hmm. Ya, Hmm. ini berdasarkan pernyataan dari Hasan Nasbi sendiri ya. Hmm. Pernyataannya ketika itu diunggah di akun TikTok Dekade 08 yang ini Hmm. adalah akun pendukung Prabowo Hmm. 02 ketika itu. Hmm. Dan kalau kita melihat Mas Ersu pada bulan Februari begitu dia menjelaskan bahwa dia dihubungi
Teddy dan kemudian diminta untuk bertemu dengan Prabowo. Ketika itu dia menanyakan apa urgensinya apa dan sebagainya, begitu. Ya, supaya dia ikut bergabung bersama Prabowo, kurang lebih demikian sebelum dia menjadi jubir dari TKN ya, tim kampanye nasional 02 Prabowo Gibran. Nah, menurut Hasan Nasbi itu 2 pekan kemudian akhirnya dia mendapatkan jadwal bertemulah dengan Prabowo. Dan kita tahu juga bahwa selama masa kampanye dia menjadi jubir yang sangat aktif. Dia tampil di televisi nasional, gitu hampir setiap hari ada pernyataannya, diskusi, forum-forum diskusi, podcast-podcast apa dan sebagainya. Eh, Total inilah, total fight gitu kalau kita melihat. Jadi jasanya itu cukup besar dibandingkan dengan jubir-jubir yang lainnya, Mas Hersu. Dan kemudian ketika apa namanya Hasan Nasbi sendiri kan menjelaskan bahwa dia selama dua kali periode Pilpres itu dia adalah pemilih Pak Jokowi, bukan Pak Pendukung, Prabowo. bukan pemilih aja Mbak, itu pendukung Ya, garis sangat keras. pendukung. Ya, pendukung Bahkan garis dia keras. mengatakan, dan mengakui bahwa dia caci maki kepada Prabowo. Dan itu Begitu. Dan dibuktikan lewat jejak digital yang dibongkar-bongkar oleh netizen ya. Ini bahkan kelasnya betul. mirip Fufu Fafa ya kalau ini ya si Hasan Iya, Nasbi soal bahwa Prabowo, maaf Hmm. ya, Hmm. eh, kenyataannya tulisannya seperti itu yang saya rasa kalau saya nggak mungkin ya menulis seperti itu dan itu Ya, diunggah gitu bahwa hmm. Prabowo itu mungkin lahirnya tidak diazani seperti itu dan kemudian apakah dia mualaf? Akhirnya itu kalau kita lihat jejaknya itu menimbulkan banyak sekali pertanyaan gitu. Hmm. Apakah dia sudah mualaf, mualafnya di mana apa dan sebagainya. Padahal setahu kita ya, apa namanya, ketika kita aktif dulu Mas Hersu di lapangan, ya Prabowo ini memang Islam sejak lahir gitu kan, Hmm. karena memang dia dekat dengan kakeknya. Prabowo sendiri pernah bercerita kan, dia sering apa menginap di rumah kakeknya dibanding saudara-saudaranya yang lain, sehingga dia sering bermain di kamar omnya katanya gitu pamannya gitu yang kemudian menjadi pahlawan karena meninggal Hmm. sebagai Ya. tentara pelajar kan. Hmm. Terus kemudian juga dia banyak mendapatkan didikan dari kakeknya begitu. Dan kita kembali kepada timeline dari Hasan Nasbi ini. Hmm. Hasan Nasbi ini kemudian pada tanggal 18 Agustus 2024 yaitu tepat 2 bulan sebelum Jokowi lengser, kemudian dibuatkan peraturan presiden nomor 82 tahun 2024. Yang kalau saya cari kapan itu diberlakukannya, ternyata peraturan pemerintah tersebut mulai berlaku tanggal 15 Agustus 2024. 3 hari kemudian, pada tanggal 18 Agustus 2024, Hasan Nasbi ini dilantik oleh Jokowi menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Dan itu adalah sebuah pembentukan atau nomenklatur baru di dalam pemerintahan Jokowi. Hmm. Yang kita tahu tidak ada ya, mungkin kita bisa bertanya ini anggarannya dari mana ya kalau nomenklatur yang baru seperti ini biasanya ini kan sudah jauh-jauh hari Mas Hersu Ya, disusun ya. apalagi tingkat tinggi gitu. APBNP-nya udah nggak ada lagi itu kan kayak gitu-gitu Betul, sudah tidak ada dan tinggal anggarannya. 2 bulan masa jabatan berakhir masuk membentuk apa nomenklatur yang baru, lembaga yang baru gitu. Tapi namanya Pak Jokowi kan suka-suka dia, apalagi dia ngerasa mungkin pemerintahnya kan waktu itu Pak Prabowo juga sudah terpilih, jadi merasa ini kan pemerintahan lanjutan dari dia, jadi dia menitipkan lah. Jadi kalau kita lihat timelinenya, memang ini justru orang-orang Jokowi yang paling awal yang dimasukkan, dititipkan ke pemerintahnya Prabowo kan, sebelum para menteri-menteri ditunjuk, Hasan Nasri sudah duluan masuk Dan menjabat duluan. itu gitu ya. Betul, ya betapa pentingnya Hasan Nasbi ini ya di mata Pak Jokowi. Yang kalau lihat juga betapa pentingnya Teddy begitu ya, sebagai apa yang kalau kita lihat ini kan dia dulu asisten dari ajudan Pak Ajudan. Jokowi. Nah, Ya, itu kalau kita kita penting melihat jelaskan sedikit ya Mbak ya, Pak Ajudan ya, itu tadi ya, karena di eranya Pak Jokowi itu ada hal yang aneh gitu. Pak Jokowi mhm, itu tidak pernah menggunakan ajudan-ajudan yang pangkatnya kolonel gitu, betul. tapi dia justru Mhm. menggunakan yang asisten-asistennya orang seperti Teddy dan sebagainya. Tapi yang paling kelihatan sekali Teddy, yang lain-lainnya juga banyak itu ada dari kepolisian, dari mana yang jadi ajudan itu. Mhm. Karena Pak Prabowo, kelihatannya Pak Jokowi rada khawatir gitu dengan para ajudan-ajudan dari eh, yang pangkatnya kolonel inilah ya, karena bagaimanapun kan mereka ini kalau kolonel udah cukup senior untuk apa dan sebagainya, kira-kira begitu ya Mbak. Iya, iya, betul. Jadi ketika itu seperti misalnya Pak Jokowi berlatih
tinju tinju. begitu ya, Hmm. berolahraga tinju, sparring partnernya itu adalah Teddy. Pak Hmm. Jokowi motoran sampai ke pegunungan Papua dan Hmm. sebagainya, itu yang seperti yang dilakukan Teddy kepada Pak Prabowo sekarang, bajunya dibenerin, terus kemudian helmnya begitu dikancingkan apa dan sebagainya begitu. Jadi memang ini Teddy juga yang berlari-lari gitu pada saat Pak Jokowi ada di kerumunan rakyat apa dan sebagainya begitu. Jadi memang ini sangat dekat ya Mas Hersu. Inilah kemudian saya juga bertanya, dia ini kan fungsinya sebetulnya secara profesional berasal dari TNI dan kemudian di penugasannya begitu dan dia terpilih begitu ya Hmm. menjadi asisten ajudan dari Pak Iya, Jokowi. iya, Dan iya. kemudian sesudahnya dia ketika Pak Jokowi kemudian masuk ke periode kedua, dia terpilih untuk menjadi ajudan dari Pak Prabowo. Yang Ajudan kita Menhan ya. kemudian Hmm. sebagai ajudan Menhan. Nah, Hmm. kita kemudian menduga-duga ini apakah untuk memata-matai Pak Prabowo, begitu kan? Hmm. Hmm. Secara kritis kita menduga demikian. Dan kemudian secara profesional lagi ketika ketika kemudian Pak Prabowo nyapres gitu ya, ketika itu 2023 Pak Prabowo masih menjadi Menteri Pertahanan. Hmm. Secara profesional bukan tugas dia untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi atau kemudian Hmm. memperkenalkan orang-orang yang dia kenal, Hmm. yang dikenal di masanya Pak Jokowi ketika Hmm. dia menjadi asisten ajudan Jokowi. Hmm. Kan jelas, ini Pak Hmm. Prabowo tidak kenal dengan Hmm. Hasan Nasbi. Hmm. Begitu, ini sangat bertolak belakang ibarat kutub utara dan kutub selatan. Kita tahu betul Hmm. bagaimana Hasan Nasbi ini yang masih keturunan atau keluarga dari Buya Shafi'i Ma'arif, ini salah satu tokoh Muhammadiyah, tapi Keluarga ya, saya kira bukan keturunan masih ya. keluarga begitu, masih Kalau keluarga keturunan, besar ya begitulah ya, keluarga kerabat besar. begitu. Nah, Dan kerabat, nah yang lebih tepat itu ya. kerabat ya, Hmm. dan kita tahu memang Buya Shafi'i Ma'arif ini ketika dulu pada kontestasi-kontestasi itu memang pendukung berat juga dari Ya, Pak pendukung Pak Jokowi Jokowi. Hmm. begitu. Iya, dan jadi kita bisa melihat bagaimana Teddy ini selain menjadi ajudan, dia juga sebagai ya kita melihatnya sebagai apa ya? Dia memperkenalkan begitu Hmm. kan? Dan saya rasa ya Teddy ini kalau melihat berbagai jejaknya memang sangat akrab ya dengan semua yang dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan kita masih ingat kita mendapatkan penjelasan atau bocoran begitu ya dari teman kita begitu ya yang mengetahui prosesnya. Teddy ini juga yang memperkenalkan eh, Miftah atau lebih dikenal Hmm. dengan Hmm. Gus Miftah kepada Pak Jokowi begitu. Hmm. Hmm. Dulu kan banyak yang bertanya-tanya begitu. Eh, Ke Pak Kira-kira Prabowo, bukan Pak Prabowo, ke Pak maaf, Jokowi. ke Pak Ya. Prabowo Hmm. memperkenalkan Gus Miftah kepada Pak Prabowo. Banyak yang bertanya, dari mana Pak Prabowo ini bisa kenal Gus Miftah gitu. Sementara yang kita tahu Gus Miftah ini memang orang dekatnya Pak Jokowi, Hmm. pendukung berat Pak Jokowi dan secara jejak ketika Pilpres 2024 ini Pak Jokowi bahkan memerintah kepada Miftah ini supaya mendampingi Pak Prabowo dalam kampanye-kampanyenya dan memberi penugasan kepada Miftah ini, Pak Prabowo juga memberikan penugasan supaya dia adalah orang yang melakukan operasi begitu ya, atau kampanye begitu di pesantren-pesantren. Hmm. Jadi kalau demikian dengan kita melihat ini lagi-lagi orang yang memang yang tadinya tidak ada di lingkup Pak Prabowo, cara berkomunikasi Hmm. buruk sekali kalau kita melihat ini dan ini Yang tidak pertama hanya kali ini terbukti adalah Miftah itu ya kasusnya ya. betul, yang Hmm. sampai akhirnya fatal, Mas Hmm. Hersu kan, sampai Hmm. akhirnya fatal yang akhirnya dia pun mengundurkan diri karena Ya, sudah tidak walaupun tepat. kalau kita mau ngomong fair ya, sebenarnya kasus Hasan Nasbi Mhm. itu jauh lebih fatal dibandingkan dengan Miftah ya. Iya, Kalau iya, Miftah itu kan lebih betul. pada soal personal. Kalau ini soal yang serius berkaitan Mhm. dengan indikasi ke salah satunya demokrasi ya, bahwa Betul. berkaitan dengan kebebasan pers. Itu kan yang Mhm. sebenarnya eh, jadi sangat serius. Jadi saya nggak terlalu terkejut kalau kemudian banyak sekali yang mendesak dia akan mengundurkan diri. Bukan hanya Ibu Susi kan, ada seperti Rai Rangkuti juga seorang aktivis ini yang saya kenal lama sejak tahun 98 yang dia juga Mhm. setidaknya kalau tidak mengundurkan diri dia cuti dululah gitu kata Rai Rangkuti. Dan kalau toh kemudian dirasa tidak cukup kondusif ya sebaiknya mengundurkan diri karena dampaknya ini dalam kasus ini kan kaitannya dengan teror terhadap ini ya kaitannya kan pernyataan Betul. Harun Dasri berkaitan dengan teror Mhm. terhadap Cica ya wartawan Mhm. Tempo yang aktif sebagai juga penyiar di Bocor Alus gitu dan kemudian dia yang menyatakan babinya dimasak saja dengan alasan kata dia Cicanya sendiri juga di status media sosialnya juga mengucapkan itu kan ini kan Iya, sinisme dengan ini kan harusnya ditangkap secara berbeda itu kan
sarkas ya sebenarnya bercandaannya Cica itu. Jadi bukan berarti dia minta betul dikirimi daging Iya. babi, enggak lah, terlalu naif juga lah kalau dia nggak paham bahwa itu adalah sarkasme gitu. Sekaligus dia merendahkan si peneror ini kan gitu kan, karena Betul. teror ini kan akan berhasil kalau orang yang diteror ketakutan, tapi kalau yang diteror seperti Mhm. itu dia akan nggak merasa gagal. Itu kan kira-kira secara psikologinya di situ ya Mbak Agi. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye. Iya, betul betul sekali kalau kita melihat ya demikian ya Mas Hersu ya. Dan ini ternyata memang banyak kemudian dari para tokoh, aktivis, influencer apa dan sebagainya yang tentu saja ini memang berkaitan dengan teror terhadap Tempo tadi. Pernyataan Hasan Asbi yang malah Cica dikirimi kepala babi begitu ya dengan telinga terpotong yang kemudian berikutnya Tempo dikirimi 6 ekor tikus yang apa kepalanya sudah Jadi eh, penggal. potong dipenggal juga begitu. Ini banyak sekali yang kemudian mengkritisi ini. Pernyataan dari Hasan Nasbi ini. Contohnya misalnya ya, ini Lulu Hamidah. Kita tahu ini Mbak Lulu ini orang PKB ya Mas Hersu ya. Ya, 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 ya. ya, dia mengatakan teror kepala babi di kantor Tempo.co yang ditujukan untuk Cica, jurnalis perempuan yang saya kenal baik, sungguh merupakan bentuk intimidasi, kekerasan dan upaya pembungkaman kebebasan pers. Ini nggak bisa dibenarkan. Kenapa Cica? Dia target. Kebetulan atau karena dia perempuan. Udah gitu, ada yang kasih saran agar kepala babi itu dimasak aja. Anda waras, Bung. Begitu, keras Hmm. ini. Hmm. Dan banyak sekali yang menanggapi. Dan kemudian banyak sekali ya aktivis ini Cica sendiri, Francisca Christy Rosana, kalau saya melihat akun X-nya, bagaimana Bu Sumarsih ini apa ibunda dari almarhum Wawan ya, Hmm. eh, ini yang selalu melakukan aksi Kamisan, mendatangi kantor Tempo bersama dengan teman-teman yang lain, para aktivis, dan kemudian diunggah oleh Cica. Hmm. Captionnya seperti ini. Hari ini Bu Sumarsih dan teman-teman masyarakat sipil datang membawa bunga. Hmm. Beribu terima kasih atas dukungan dan semangat dari teman-teman. Sesungguhnya ancaman teror ini bukan hanya untuk saya, untuk Tempo, tapi kita masyarakat sipil yang memperjuangkan kebebasan pers dan kebebasan Ya, berekspresi. ya, Ini ya, saya kira itu benar. makanya saya bilang tadi sebenarnya jauh lebih serius kalau pada Betul. kasus Miftah itu lebih pada perilaku personal gitu yang Iya. dia cenderung Mm-mm. meremehkan orang-orang yang kelasnya lebih bawah gitu. Yang itu juga tidak bisa di apa ya ditolerir. Tapi maksud saya kalau dibandingkan dengan ini jauh lebih serius kasus yang terjadi pada Hasan Sangat Nasrullah itu. serius. Mm-mm. Dan ini kan struktural ya, Ya. sebenarnya struktural begitu. Dan dia jubir presiden, dia adalah wajah presiden, wajah pemerintahan ini. Mm. Apapun yang dia keluarkan itu adalah ibaratnya adalah apa yang ada di pikiran di pikiran Prabowo, ada Mm. di pikiran presiden begitu. Ya, 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 Karena ya. ya dia mulutnya presiden gitu kepada publik. Mm-mm. Kemudian yang lain lagi ada dari Andi Arief, Mas Ersu ini Mm-mm. orang Demokrat ya. Mm. Dia juga sesudah sakit mungkin apakah masih menjadi jubir Demokrat, tapi dia ini rajin di medsos. Dia mengatakan, Cica kawan saya, terhadap kebebasan pers saya di belakangnya. Teror itu jarang diusut. Entah mengapa, padahal kiriman kepala babi itu sederhana. Bisa diawali dengan CCTV, pasti ketemu pengirimnya. Ya, untuk saat ini Kapolri begitu kabarnya Mm. juga sudah memerintahkan untuk mengusut, tapi kita belum tahu ya. Kita masih Ini kalau menantikan serius bagaimana kelanjutannya. gampang kok buat polisi. Saya percaya, saya aku yakin polisi bisa. Apalagi kan selain ada CCTV kan ada juga Betul. akun yang meneror ya, yang meneror yang menyatakan mau neror sampai mampus. Biasanya kayak gini, apalagi kayak Betul. cyber gini, itu pasti gampang ketemu tuh sama divisi cybernya Iya. Polri, Mbak. Mm-mm. Teroris yang bersembunyi jauh di Hmm. mana saja di tengah hutan sekalipun bisa tertangkap begitu Hmm. bisa ketahuan. Ini dari Dandi Laksono. Dandi Laksono ini adalah juga jurnalis, produser begitu ya. Hmm. Dia menulis seperti ini. Babi dan jurnalis. Hmm. Selain untuk acara adat, babi yang dipelihara jurnalis Hendrik Dengi di Sumba ini kotorannya untuk biogas. Jadi yang keluar dari pantat babi lebih berguna daripada yang Hmm. dari mulut juru bicara presiden. Energi dari pantat babi, kemudian dia menautkan sebuah YouTube dari akun Indonesia Baru. Ya, memang di situ kan banyak sekali ya. Dan kalau kita melihat Indonesia Baru, saya suka melihat soalnya ini adalah sebuah perjalanan yang di daerah begitu, di daerah konflik maupun di daerah tentang perjuangan manusia-manusia Indonesia dan sebagainya itu menarik sekali.
Dan kemudian yang berikutnya, Mas Hersu, ini hmm, saya lewati saja. Ini saya sambil melihat Mas Hersu. Ini ada Bang Adi Masardi. Ini Hmm. mantan juru bicara Gus Dur ya. Ya, Dia ya. mengatakan, ini menarik. Dia mengatakan seperti ini. Kepala Babi Hasan Nasbi, suara resmi pemerintah, strip negara. Setiap kata yang disampaikan wakil resmi istana sudah dipikir matang karena akan jadi representasi pemerintah atau negara. Saya percaya, ucapan Hasan Nasbi ya, kepala babi dimasak saja. Hmm. Sudah diperhitungkan masak-masak dan disetujui istana. Ini berdasar pengalaman saya. Ya, 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 ya. Wow. Oke. Wah, kalau seandainya seperti itu speechless sih ya gitu. Enggak, walaupun sebenarnya kan sejak kita sering sekali membahas ini di sini ya, di konten ini bahwa meskipun dia disebutnya sebagai kepala kantor komunikasi presiden, tapi sebenarnya ucapan-ucapan dia tidak mencerminkan apa yang dikira oleh presiden. Kan sudah terbukti berapa kali ya Mbak Agi ya, apalagi termasuk tadi Anda menyebutkan secara kronologis, secara timelinenya bagaimana dia dilantik menjadi kepala kantor komunikasi ya. Yang Hmm. paling mencolok itu kan ketika heboh gas ya LPG 3 kilogram yang dihapus dari para pengecer kan pada waktu itu kan dia Betul. menyatakan dia mendukung kebijakan yang disampaikan oleh Bahlil dan Hmm. wartawan menyebutnya istana dukung kebijakan Bahlil gitu tapi ternyata kemudian dibatalkan oleh Pak Prabowo dari situ aja kita kelihatan kan sebenarnya makanya kalau sekarang banyak desakan untuk dia mundur itu ya sebenarnya buat Pak Prabowo sendiri kelihatannya ini kantor ini tidak difungsikan gitu, sebagaimana seharusnya kan.